Baik, dengan sahabat siapa di mana? Dengan hamba Allah dari Cirebon. Oke, baik. Silakan langsung Umi, bertanya kepada Umi. Iya, silakan. jilbab. Silakan. Sepanjang apa jilbabnya seorang wanita muslim menurut pandangan Islam? Karena saya memakai jilbab baru menutup dada atau sepanjang pinggang doang gitu. Terus muslimah sejati dalam urusannya dengan jilbab baiknya seperti apa gitu Umi? Baik. Karena terus terang saya benar-benar pengen hijrah menjadi muslimah yang diridhoi Allah dan Rasulnya Masya Allah. dengan jilbab saya itu. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, batasan masalah jilbab gitu ya. Artinya ini kan memang dalam masalah menjaga aurat. Memang dalam Islam itu ada aturannya gitu ya kan. Memang dalam Quran sendiri panjangkan kerudungnya sampai melebihi dari juyubihinna gitu ya. Dari jeb itu kayak kantong itu kan biasanya kayak di batasnya adalah di dada, maka ya lebih panjang daripada itu kan gitu. Artinya sebenarnya inti dari masalah menutup aurat ini dengan jilbab yang kita pakai ini adalah untuk menghalangi orang dari melihat lekuk-lekuk tubuh kita gitu ya. Jadi untuk agar bentuk tubuh itu tidak terlihat, makanya jilbab itu menutup aurat itu dalam syariat itu tidak hanya cukup dengan jilbab yang kita pakai. Tapi kalau pakai penutup jilbab tapi bentuknya terlihat itu pun masih dianggap tidak menutup aurat. Jadi menutup aurat itu memang harus memenuhi dua syarat ya. Pertama menutup secara sesungguhnya artinya, dan yang kedua tidak membentuk lekuk-lekuk tubuh. Nah itu, jadi itu dua nggak bisa dipisahkan. Jadi menutup iya dan tidak membentuk iya. Jadi kalau ada orang menutup iya tapi masih membentuk, belum sempurna. Ya, masih belum sempurna. Atau ya kalau nggak, ya jelas kalau menutupnya harus gitu ya. Nggak mungkin ada orang bisa nggak terbentuk lekuk-lekuk tapi nggak tertutup ya. Jadi yang jelas harus ditutup dan memang menutupi juga lekuk-lekuk tubuhnya. Jadi kalau sampai ada yang transparan misalnya, itu juga tidak termasuk. Itu dianggap masih belum memenuhi syarat. Bahkan transparan bahaya banget gitu ya bisa. Karena itu bisa malah lebih mengundang orang untuk berbuat maksiat kan begitu. Jadi benar-benar lekuk-lekuk tubuh kita dijaga, sehingga makanya memang para wanita gitu ya, artinya benar-benar harus menjaga hal ini. Dan termasuk juga hal yang mungkin ingin Umi tambahkan gitu bagi para muslimah gitu ya. Kalau kita menggunakan pakaian ya, itu gini, mohon maaf, kadang wanita itu walaupun memang misalnya pakai baju yang longgar gitu ya, itu kalau ternyata kita, mohon maaf, di bagian dalamnya juga kita tidak menggunakan sesuatu misalnya, atau misalnya masuk sesuatu nih kayak rok gitu ya, atau misalkan biasa banyak para wanita tuh yang memang wanita muslimah pakai baju gamis atau apa, dalamnya pakai celana panjang ya. Cuma kan ada memang sebagian yang menggunakan celana panjangnya itu membentuk ke bentuk kaki itu kalau bahasa kita kayak legging gitu ya. Celana itu yang ngepres badan gitu. Nah ini tolong Anda perhatikan gitu, karena gini loh, bagi orang luar gitu legging Anda tuh gak akan ketahuan gitu. Maksudnya karena bentuknya legging itu ngepres dengan badan Anda gitu, sehingga kalau mohon maaf kadang baju kita itu kalau kena tempiasan cahaya itu nanti akan menjadikan baju yang agak tebal juga kelihatan jadi kayak nerawang begitu ya. Jadi sehingga kadang bentuk kaki dari paha kaki itu akan nampak gitu ya. Sehingga kalau misalnya ada orang menggunakan celana panjang yang ngepres badan gitu, walaupun dia pakai baju gamisnya memang longgar, itu nanti akan menjadi bentuk kaki dan pahanya itu akan terbayang. Sehingga memang paling bagus ya Anda pakai celana panjang, iya, kalau bisa pakai rok lagi di dalamnya supaya nanti itu juga tidak sampai transparan. Ini untuk menjaga, karena dan memang santri Al-Bahjah sendiri pun memang kita membuat satu aturan kalau memang harus pakai celana panjang yang tidak membentuk badan, sehingga seandainya kalau kena tempiasan cahaya pun ya nampak kalau dia tuh menggunakan celana panjang akan tapi tidak ngepres ke badannya gitu. Nah,
Itu ya, jadi memang masalah aurat itu memang benar-benar harus kita jaga. Dan subhanallah, niat Anda sangat-sangat mulia, luar biasa. Anda ingin menjaga kehormatan Anda, ingin menutupi aurat Anda, dan memang harus seperti itu. Ini karena, dan memang kita harus bangga bahwa ketika kita menutup aurat ini, jangan menganggap ini sebagai beban. Enggak ada. Ini adalah kehormatan, kemuliaan kita. Selalu kami sampaikan, bagi siapapun yang masih belum bisa untuk menutup aurat, minimal jangan sampai Anda tidak punya keinginan. Anda harus punya keinginan, harus ada kerinduan, walaupun misalnya masih belum bisa melakukan, karena kerinduan inilah yang akan menghantarkan Anda untuk sampai kepada yang namanya hidayah, kerinduan Anda. Jadi kalau memang masih belum bisa, mohon dulu kepada Allah, ya Allah berikan kemudahan untuk menutup aurat, terus memohon kepada Allah, sampai nanti Allah akan berikan bimbingan dengan cara yang mungkin kita tidak menduganya. Yang penting jangan sampai kita tuh merasa risih dengan syariat Nabi, na'udzubillah. Kalau kita merasa risih dengan syariat Nabi, takut itu tanda dicabutnya iman di hati kita. Maka harus bangga, maka selalu kami sampaikan, karena Nabi itu memerintahkan kepada kita untuk menutup aurat ini adalah untuk kemaslahatan kita, bukan karena sentimennya syariat kepada kita. Ini ada sebagian orang menganggap menutup aurat ini bentuk diskriminasinya Islam kepada wanita. Diskriminasi dari mana gitu? Perempuan dijaga karena wanita mulia. Kita bukan untuk dipamerkan. Sekarang kalau wanita misalnya tidak diperintahkan untuk menutup aurat, mereka akan memamerkan tubuhnya yang sebenarnya itu malah sangat merendahkan diri mereka. Orang akan menilai mereka dari fisiknya gitu ya. Sehingga kalau tubuhnya misalnya tidak indah dan sebagainya, kan menjadikan mereka mungkin akan direndahkan dan sebagainya. Kan tapi dalam Islam, coba lihat dari kita mempelajari sejarah-sejarah istri-istri Nabi Muhammad SAW, tidak pernah penampilan fisik dijadikan nomor satu. Yang paling diutamakan adalah urusan masalah akhlaknya. Dan subhanallah, istri-istri Rasulullah adalah wanita-wanita yang paling menjaga. Maka ayo kita belajar dengan kita mendengarkan sejarah tentang istri Nabi ini, menjadi semangat motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik. Kita ini masih punya banyak kekurangan. Kita masih punya banyak kekurangan. Kita belum bisa menjalankan syariat Nabi dengan seluruhnya, dengan kafah, dengan sempurna. Masih banyak kekurangan. Minimal yang bisa dulu deh gitu loh. Kalau memang menutup auratnya sudah bisa kita lakukan, ayo kalau bisa jangan ditunda. Jangan tunggu nanti nunggu tua. Belum tentu kita ketemu tua. Jangan sampai dicabut nyawa kita dalam keadaan kita masih belum menutup aurat kita dengan sempurna. Malu kita kepada Rasulullah. Apa yang akan kita katakan kepada beliau? Apa yang akan kita sampaikan kepada Allah untuk pembelaan diri kita? Nggak ada pembelaan. Karena sebenarnya menutup aurat bukan satu hal yang susah. Bukan satu hal yang berat. Kalau memang belum bisa langsung spontan, harus sempurna, harus gede, bertahap proses, tapi keinginan ada. Dan kalau ternyata masih belum bisa untuk melakukan karena kondisi dan sebagainya, paling tidak minta dulu kepada Allah. Minta dulu kepada Allah supaya kerinduan, penyesalan, ya Allah pengen nutup aurat belum bisa, itu harus muncul. Jadi jangan sampai ibaratnya nggak peduli mengatakan ribet banget, naudzubillah. Itu ya. Nah, terus muslimah yang sejati gitu ya. Muslimah yang sejati itu ya itu. Jadi jangan sampai ada bahasa, yang penting kan akhlaknya yang bagus, yang penting kecantikan dari dalam gitu. Kecantikan dari dalam itu tidak akan bisa sempurna kecuali luarnya juga dibungkus yang benar gitu loh. Seandainya Anda misalnya kan Anda merasa diri bahwa hati Anda baik tapi tingkah Anda kayak penjahat, orang kan nggak akan menganggap Anda baik gitu loh. Jadi nggak bisa. Ini satu paket. Kecantikan dari dalam akan menjadikan orang itu cantik di luar. Nah ini nggak cukup dengan saya mengatakan cantik dari dalam, penting kan saya cantik dari dalam, pede banget ngaku. Ya, siapa yang mengatakan Anda cantik dari dalam? Itu ngaku pengakuan diri gitu. Kecantikan dari dalam itu akan terpancar. Orang kalau yang sudah punya jiwa yang baik itu akan terpancar dari zahirnya yang baik kan gitu. Sebagaimana istri Nabi, mereka semua adalah wanita-wanita dengan hati mulia, dan lihat terpancar dalam perilakunya. Semakin bagus mereka dalam ibadah, sangat menjaga dalam menutup auratnya, dan bagaimana mereka tuh menjadi orang yang sangat benar-benar membawa maslahat bagi umat Nabi Muhammad SAW. Lihat, terpancar. Gak hanya modal bagus dalam, tapi ternyata luarnya tidak ada buktinya. Jadi itu sudah satu paket. Dan kalau memang ternyata kita sudah diberikan nikmat oleh Allah untuk bisa menutup aurat kita, maka jangan puas dulu. Alhamdulillah, itu kita syukuri karena kita sudah diberi kemudahan untuk menjalankan satu syariat Nabi Muhammad, salah satu syariat dari Nabi Muhammad SAW. Akan tapi jangan berbangga dulu. Tanda syukur kita kepada Allah karena Allah telah membimbing kita di antara hamba-hambanya untuk bisa menjadi wanita yang menutup aurat. Tanda syukurnya gimana? Perbaguskan akhlak kita. Tunjukkan. Jadikan Nabi bangga bahwa dengan aurat yang kita tutup menjadikan akhlak kita pun semakin lebih mulia. Jangan sampai kita menjadi orang yang merusak syariatnya Nabi. Kadang ada banyak orang menganggap kerudung hanya sekedar tempelan di kepala, akan tapi ternyata perilakunya tidak diperbaiki. Ketahuilah, ketika ada seorang
bermaksiat, seorang wanita bermaksiat ya, mungkin itu adalah suatu kehinaan. Akan tapi ketika ada seorang wanita yang menutup auratnya, yang berhijab ya, lalu dia melakukan pelanggaran syariat yang dengan secara terang-terangan, ketahuilah dia dosa plus dia juga ada dosa lebih. Kenapa? Karena dia telah merendahkan syariat Nabi. Karena orang ketika melihat hijab dia, orang akan berprasangka baik bahwa ini adalah seorang wanita yang baik, tapi ternyata perilakunya maksudnya tidak mencerminkan dari hijab yang dia pakai. Maka sebenarnya itu kayak mencoreng nama baiknya Islam sebenarnya. Kayak gini aja deh gambarannya. Gak usah kita ngomongin hijab. Jangan kami katakan terus kalau gitu mending gak hijab aja Tami. Jangan. Hijab dong. Tapi kalau gitu jadikan hijab kita tuh motivasi kita untuk semakin lebih baik gitu loh. Kayak gini aja deh, kalau seandainya ada orang anak SMA melakukan kesalahan, tawuran misalnya. Aib ya. Kita katakan itu suatu hal yang gak baik. Tapi akan lebih tidak baik, maksudnya akan menjadi dinilai tidak baik lagi kalau dia tuh ketika tawuran itu pakai seragam SMA yang menunjukkan ciri khusus gitu ya. Nah, itu kan yang punya sekolah kan pasti merasa nggak terima banget gitu ya. Jadi merasa ya ibarat kayak ini, kalau tadi masih anak SMA nggak kelihatan gitu kan ya, itu kan tidak merusak citra sekolah. Tidak menjadi citra satu sekolah, karena punya kelihatan anak SMA nggak ketahuan. Taunya cuma seragamnya putih abu-abu, nggak jelas dari sekolah mananya, mereka tawuran jelek. Tapi kalau ternyata sampai misalnya bajunya kok kotak-kotak gitu misalnya, yang sudah orang tuh tahu yang namanya kalau bajunya yang ini nih dia adalah SMA di sekolah ini misalnya. Ini kan tentu yang sekolah ini nggak terima juga gitu. Ini kan merusak nama baik gitu loh. Merusak nama baik. Mungkin kalau misalnya mereka masih pakai sekolah nggak ada ciri-ciri seragamnya mah ya mereka mungkin yang punya sekolah pun pura-pura nggak tahu aja deh gitu kan gitu. Ya, tapi kalau yang ini nih ibaratnya dengan ciri khusus ini akan bisa merusak nama baik gitu loh. Sama dalam Islam begitu. Ketika ada seorang wanita bermaksiat ya memang bukan suatu hal yang mulia. Tapi ibaratnya dia masih belum punya ciri khas. Tapi begitu mereka sudah punya ciri khas dengan hijabnya, lalu ternyata begitu mudahnya misalnya naudzubillah melakukan kemaksiatan dengan seorang laki-laki, melakukan perzinahan atau mungkin gejala rangkulan dengan orang yang bukan mahramnya, lihat itu akan menjadikan tercoreng ini syariat. Akan mencoreng syariat. Orang akhirnya seringan bahwa kan, oh tuh lihat tuh pakai jilbab aja perilakunya begitu, lihat. Yang disalahkan siapa? Yang ditandangkan syariatnya. Padahal gak ada, syariat tidak pernah mengajarkan begitu. Syariat itu menjaga seorang tuh untuk semakin dengan ketika dia sudah bisa menjaga syariat, ayo lebih sempurna lagi gitu, lebih baik lagi. Harusnya begitu. Cuma akhirnya kadang-kadang ada perilaku sebagian orang yang dengan hijab tapi tidak bisa menjaga sikapnya, tidak bisa membawa diri. Lihat akhirnya menjadikan orang tuh kadang meremehkan hijab. Sehingga kadang yang baik pun terbawa. Alah paling itu casingnya, biasa nyebutnya casingnya aja gitu loh. Jadi kadang sampai direndahkan seperti itu. Ini kenapa nih? Ini karena ada orang-orang yang berjilbab tapi tidak bertanggung jawab, sehingga jilbabnya tidak menjadikan dia semakin menjaga, malah merendahkan. Naudzubillah. Kalau tidak segera taubat, naudzubillah. Sungguh kasihan orang seperti itu. Maka tadi ukhti yang bertanya, ya subhanallah, Anda punya keinginan baik, maka untuk menjadi muslimah sejati dengan hijab Anda, ayo perbaguskan diri Anda, perbaguskan akhlak kita, itu yang paling utama. Jadi akhlak kita semakin bagus ya, jadi luarnya kita tutup dengan bagus, lalu jiwa kita pun kita bungkus dengan akhlakul karimah. Karena Nabi sendiri diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.